Bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Silakan masuk. Selamat siang, Kayla. Selamat siang, Pak Frans. Kamu pasti tahu kenapa saya panggil kamu ke ruangan ini. Tidak tahu, Pak. Begini, Kay. Saya tadi sempat berjalan di depan kelas kalian. Dan ada begitu banyak keributan di sana. Dan saya sempat mendengar teman-teman kamu menyerukan Hikaila Atadur. Kayla yang dorong. Apakah itu benar? Ya benar, Pak. Saya stres sekali, Pak. Soalnya Dira kemarin membuli saya depan teman-teman dan menyebut kata-kata kotor seperti rangadaat, rucuk, dan miskin. Saking kesalnya, saya dorong dia tadi, Pak. Saya merasa puas setelah mendorong dia tadi. Saya kecewa sekali dengan apa yang dia perbuat. Stres sekali saya, Pak. Iya, Kel. Pasti kamu stres kan? Iya, Pak. Bapak juga pasti stres kalau ada yang menjelek-jelekan kita. Dan perilakumu tadi pasti itu yang terbaik menurut kamu, ya kan? Iya, Pak. Nah, membuat kesalahan itu sesuatu yang sangat wajar. Ya? Manusia tidak ada yang sempurna. Dan saya pun pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tetapi yakinlah bahwa kita pasti bisa memperbaiki apa yang sedang kamu alami saat ini. Nah, sekarang Bapak tidak mencari siapa yang salah, ya. Tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan yang kamu alami. Ya kali ya? Iya, Pak. Sekarang gini. Pasti kamu melakukan itu karena ada alasan tertentu, ya kan? Iyalah, Pak. Tidak mungkin saya diam saja. Ya, saya bela diri. Masa saya dihina tanpa sebab di depan teman-teman? Sampai teman-teman menertawakan saya, Pak. Dasar dia tuh. Ya, wajarlah. Menjaga keselamatan diri dan harga diri itu pasti sesuatu yang penting buat kamu, ya kan? Untung kamu tadi tidak bertindak lebih buruk lagi, hanya mendorong saja.
Untung saya bisa kontrol emosi saya, Pak. Saya hanya mendorong dia dengan pelan tadi, tidak sampai pukul. Padahal sudah keterlaluan apa yang dia buat ke saya. Pasti kamu sangat kecewa. Tapi kamu lebih memilih menahan emosi kamu dan kamu tidak memilih sikap yang lebih parah lagi seperti memukul apa segala macam, ya kan? Iya sih, Pak. Ya. Sekarang begini. Sekarang kita coba lihat tindakan kamu mendorong Dira di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Tidak, Pak. Sebenarnya saya malas mengganggu teman seperti itu, apalagi sampai mendorong teman. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan? Saya sebenarnya sangat menghormati orang lain dan tidak suka buat keributan di kelas. Mungkin tadi saya sedikit emosi dengan apa yang dia buat kemarin. Jadi tidak menunjukkan sikap yang saya yakini. Lalu, kamu meyakini tidak menghargai orang lain dan menciptakan kenyamanan di kelas itu penting? Yakin sekali, Pak. Ya, Bapak setuju. Memang itu sesuatu yang sangat penting. Bapak sangat setuju. Kita perlu saling menghargai, menghormati dalam kelas. Namun, ada juga keyakinan kita yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, ya kan? Ya, Pak, ada, Pak. Saya bisa lebih berpikir kritis lagi tentang apa yang mesti dibuat selanjutnya. Ya, baik. Kira-kira kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, menghormati orang lain, menjaga lingkungan kelas, atau tidak membuat keributan di dalam kelas. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Ya, pastinya nyaman, Pak. Tidak merugikan orang lain, dan kelas pun akan jadi nyaman. Baik. Sekarang kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya kali ya? Ya, Pak. Silakan masuk. Selamat siang, Dira. Selamat siang, Pak Frans. Apa Dira tahu kenapa saya memanggil Dira ke ruangan ini? Tidak, Pak. Gini Dira, saya tadi sempat berjalan di depan kelas kalian. Ada banyak keributan tadi di sana. Dan saya sempat mendengar kamu menyerukan Tako Eros Ikela. Kaila dasar pencuri. Kaila Tako. Apakah itu benar? Dira? Iya, Pak. Soalnya saya stres sekali, Pak. Masa Kaila mencuri uang dan jajan saya dari saku tas. Makanya saya marah menyebut dia Atatako di depan teman-teman biar dia tobat. Dengan susah payah orang tua saya mencari uang, masa dia curi lagi? Stres sekali saya, Pak. Ya Dira. Pastilah kamu stres. Dan itu wajar.
itu wajar. Bapak juga pasti stres kalau misalnya ada barang Bapak, sesuatu yang berharga buat Bapak dicuri sama orang lain. Begini Dira, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar, ya, sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna, dan saya pun pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tetapi yakinlah bahwa kita pasti bisa memperbaiki apa yang sedang kamu alami saat ini. Ya. Nah, sekarang Bapak tidak mencari siapa yang salah di antara kamu berdua. Tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan kamu. Ya? Ya, Pak. Baik. Sekarang Bapak ingin bertanya, pasti kamu melakukan ini karena ada alasan tertentu kan? Iyalah, Pak. Tidak mungkin saya diam saja. Saya beri dia pelajaran agar dia bisa bertanggung jawab dan tobat atas apa yang diperbuat. Dasar dia tuh. Iya, wajarlah Dira. Barang atau uang kamu tentu sesuatu yang penting pasti buat kamu, ya kan? Untung kamu tadi tidak bertindak lebih buruk lagi, hanya menyebut dia sebagai si pencuri atau atatako itu tadi. Untung saya bisa kontrol emosi saya, Pak. Saya hanya menyebut dia si pencuri, padahal saya keterlaluan sekali pada yang dia lakukan. Ya, pasti kecewa. Kamu pasti kecewa. Tapi kamu tadi lebih memilih menahan emosi kamu, dan kamu tidak memiliki sikap atau tidak memilih sikap yang lebih parah lagi dari itu, ya kan? Saya pikir kamu harus tetap pertahankan sikap itu, ya kan? Iya sih, Pak. Bapak mencoba bertanya terkait dengan keyakinan kelas kamu. Sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu menyebut si Kayla tadi sebagai si pencuri di dalam kelas, lalu di depan teman-temannya. Menurut kamu, tindakan kamu tadi kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Tidaklah, Pak. Sebenarnya saya malas membuli seperti itu, apalagi sampai memperlakukan Kayla di depan teman-teman kelas. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Jadi sebenarnya sangat menghormati orang lain dan ingin memberikan kenyamanan di kelas serta dapat bertanggung jawab. Mungkin tadi saya sedikit emosi, jadi tidak menunjukkan sikap yang saya yakini. Kamu meyakini tidak? Menghormati orang lain, menjaga keamanan kelas, dan bertanggung jawab itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Ya, Bapak setuju, sangat setuju. Kita perlu saling menghormati, menciptakan kenyamanan dalam kelas, serta bertanggung jawab. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati, yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, ya kan? Ya Pak, seperti lebih bertanggung jawab serta berpikir kritis terhadap setiap permasalahan yang dialami agar kelas menjadi tempat yang nyaman. Kira-kira kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Oke, baik. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, menghormati orang lain, dan menciptakan suasana kelas yang nyaman. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Ya pasti nyaman, Pak. Tidak merugikan orang lain dan kelas pun akan jadi nyaman. Baiklah, sekarang kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Enak ya? Ya, Pak.
saya merasa lebih tenang dan bisa mengerti kenapa tindakan saya itu salah. Saya jadi tahu cara memperbaiki kesalahan saya dan lebih paham tentang bagaimana perasaan teman-teman saya. Segitiga restitusi membuat saya merasa lebih dihargai dan didukung untuk berubah. Saya merasa lebih baik setelah sesi ini karena saya tahu langkah apa yang harus diambil untuk menjadi lebih